Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini bertemu kembali kita dalam mata pelajaran diagram alir proses industri. Sebelum memahami tentang apa itu diagram alir proses industri, terlebih dahulu akan saya sampaikan pendahuluan tentang apa itu industri, apa itu kimia industri, sehingga perlu dilakukan pembahasan atau penjelasan lebih lanjut mengenai diagram alir industri. Industri sendiri merupakan suatu kelompok usaha atau proses yang mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna atau mempunyai nilai tambah, serta produk tersebut dapat digunakan baik secara langsung oleh konsumen, dalam hal ini berarti sebagai produk akhir, atau produknya juga dapat menjadi bahan antara atau digunakan sebagai bahan baku oleh industri lain. Nah, lalu apa itu kimia industri? Berkaitan dengan kimia sendiri, jadi kimia ini merupakan suatu proses di mana sebelum dan sesudah proses akan terjadi perubahan, baik itu berupa identitas kimia yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Nah, penggambaran ruang lingkup kimia industri sendiri dapat kita lihat pada bagian di sini, ya, di mana suatu proses industri ini diawali dengan adanya bahan baku, di mana bahan baku sendiri kita tahu dapat berasal dari berbagai macam sumber, bisa dari udara, kemudian dari air, kemudian dari hasil pertanian, kemudian hasil tambang, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, semua bahan baku atau raw material ini selanjutnya akan dilakukan proses atau pengolahan dalam proses kimia industri untuk selanjutnya menjadi produk. Nah, produk ini juga bermacam-macam, tentunya yang banyak juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mulai dari makanan, kemudian pakaian, produk-produk kesehatan, obat-obatan, kemudian masih banyak lagi yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Nah, secara umum kimia industri ini lingkupnya sangat luas sekali, sehingga di sini kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah satuan operasi, di mana dalam satuan operasi ini mempelajari permasalahan yang berhubungan dengan perubahan yang bersifat fisika. Apa saja perubahannya? Yang seperti apa sih perubahan yang bersifat fisika di sini? Artinya tidak melibatkan reaksi kimia. Contohnya, misalnya proses pengangkutan, kemudian proses pengukuran, kemudian proses penyimpanan, proses pencampuran, kemudian proses pemisahan, pemurnian produk, dan lain-lain yang tentu saja di sini hanya berkaitan dengan perubahan yang bersifat fisika saja. Selanjutnya, untuk satuan proses di sini mempelajari segala permasalahan yang berhubungan dengan perubahan yang bersifat kimia. Jadi di sini tentu saja akan melibatkan reaksi kimia, ya, atau biokimia. Nah, selanjutnya beberapa sektor industri kimia yang perlu kita ketahui, ini ada banyak sekali, ya. Setidaknya paling tidak kita harus sudah mengenal dulu apa saja sih sektor berbagai macam industri kimia yang ada. Yang pertama ini meliputi industri kimia dasar, ya. Di sini industri kimia dasar ini akan memproses secara kimia dan menghasilkan produk-produk zat kimia dasar seperti asam sulfat, kemudian ada amonia, kemudian cuka, soda kue, dan lain-lain. Selanjutnya ada industri pengolahan minyak bumi, di mana di sini akan menghasilkan produk-produk bahan bakar minyak, ya, misalnya yang
sering kalian atau sudah kalian ketahui seperti bensin, kemudian solar, kemudian LPG, kemudian minyak diesel dan lain-lain. Juga bahan bakar non minyak yang contohnya seperti lilin, kemudian aspal, kemudian solvent dan lain-lain. Selanjutnya ada industri petrokimia. Nah, di sini industri petrokimia mengolah zat atau bahan yang berasal dari fraksi minyak bumi dan gas bumi. Contohnya produk yang dihasilkan diantaranya etilen, propilen, toluen, kemudian ada amonia, kemudian butena, kemudian yang banyak ya, mungkin terkenal banyak pabriknya itu ada pupuk, kemudian cat dan lain-lain. Kemudian ada industri pengolahan logam. Jadi di sini industri pengolahan logam ini akan mengolah atau menghasilkan berbagai macam produk yang berbasis dari bahan-bahan logam, misalnya aluminium, kemudian ada mangan, seng dan lain-lain. Kemudian ada industri oleokimia. Jadi di sini mengolah zat atau bahan yang berasal dari fraksi minyak atau lemak nabati atau hewani. Ya, contohnya adalah pabrik minyak goreng yang menggunakan bahan dasar berupa crude palm oil. Nah, kemudian ada lagi industri makanan dan minuman. Ini sangat banyak sekali contohnya ya, apalagi ini berkaitan langsung dengan produk-produk yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Mulai dari gula, susu, kemudian kopi, mie instan, kemudian ada yogurt, tahu, kecap dan lain-lain. Kemudian ada industri pulp dan kertas. Jadi di sini mengolah pulp atau bubur kertas menjadi kertas ya. Produknya banyak sekali, berbagai macam kertas yang kita gunakan, ada kertas, tisu dan masih banyak lagi. Kemudian ada industri bahan pewarna atau pencelup. Di sini yang banyak digunakan baik di industri makanan maupun industri tekstil. Selanjutnya ada industri bahan peledak, kemudian ada industri semen. Ya, apalagi nah di sini ada industri kaca dan keramik ya. Jadi semua produk-produk gelas, kemudian kaca dan keramik. Kemudian ada industri plastik ya, industri yang berbahan dasar plastik, kemudian polimer. Kemudian di sini ada industri berbahan dasar karet, kemudian kulit. Selanjutnya ada industri obat-obatan atau farmasi. Ini juga banyak sekali produk yang sudah banyak kita gunakan. Kemudian ada industri penghasil energi. Kemudian yang terakhir ada industri pengolahan limbah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap bahan baku yang diolah menjadi produk itu akan menghasilkan limbah, sehingga seringkali terdapat industri yang khusus menangani atau mengolah limbah yang dihasilkan tersebut. Nah, gambaran umumnya untuk proses industri kimia ini adalah bahan baku yang diproses ya, baik secara kimia maupun fisika, kemudian menjadi produk. Nah, di sini untuk proses yang dilakukan ya, lingkupnya cukup besar ya. Jadi mulai dari bahan baku, kemudian prosesnya ini bisa dimulai dari tahap pre-treatment atau penyiapan bahan baku sebelum bahan baku tersebut akan direaksikan ya di reaktor. Kemudian setelah direaksikan menghasilkan produk, maka di sini perlu dilakukan proses pemisahan produk. Ya, karena apa? Produk yang dihasilkan ini belum seutuhnya adalah produk jadi yang murni, artinya masih memerlukan proses pemurnian lebih lanjut ya, di mana hasil pemurnian ini akan menghasilkan produk jadi. Kemudian bisa juga akan menghasilkan produk samping, kemudian akan dihasilkan juga limbah yang tadi ya tentunya memerlukan penanganan. Nah, di sini beberapa
dari hasil pemisahan produk ini dapat juga kita lakukan daur ulang atau recycle. Ya artinya setelah dipisahkan masih ada bagian dari bahan baku yang bisa kita umpankan kembali di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk gambaran umum dari proses industri kimia. Nah, secara umum kalau kita perhatikan, industri kimia ini terdiri dari berbagai macam peralatan, ya, kemudian berbagai macam instrumen dan rangkaian perpipaan, sehingga akan terlihat rumit, ya, apalagi kalau kita sudah datang langsung ke industri, kita akan melihat betapa sangat kompleks, ya, proses yang terjadi di sana, proses pengolahan dari bahan baku menjadi produk. Nah, di sini untuk menggambarkan pabrik yang rumit ini, maka dibuatlah diagram alir proses, ya, dan diagram pipa maupun instrumen yang akan membantu dan memudahkan kita untuk mempelajari proses yang terjadi di industri. Nah, di sini dapat kita lihat secara umum, ini adalah salah satu contoh diagram alir pemurnian gas alam atau penghilangan belerang. Jadi pabrik yang sebesar itu nanti akan kita gambarkan dalam sebuah diagram alir, ya, yang kurang lebih seperti ini. Ya, di sini nanti akan memuat berbagai macam alat yang digunakan selama proses, kemudian aliran prosesnya, ya, aliran bahan, di sini bahannya, kemudian proses yang terjadi apa saja, alat-alat yang digunakan, ya, kemudian instrumen-instrumen tambahan yang digunakan. Nah, ini nanti akan kita pelajari dalam diagram alir proses pada pertemuan selanjutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat diterima dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.